Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Mahfud. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi lagi untuk membahas tentang bagaimana supaya kita terus semangat menulis. Saya kira kita perlu saling motivasi, saling sinergi, saling berusaha menyemangati untuk tetap produktif. Nah, pada video ini saya bikin spesial khusus untuk semua penulis, semua calon penulis, apalagi penulis pemula ya yang butuh selalu motivasi seperti saya ini juga termasuk penulis pemula ya. Jadi suka sekali saling berbagi semangat. Kali ini video spesial saya bikin. Nah, dalam PowerPoint ini sudah saya siapkan sejak lama. Bahkan ini PowerPoint juga spesial saya bikin untuk pelatihan-pelatihan yang inspiratif, tapi belum pernah saya videokan. Nah, ini video pertama, video perdana, video spesial tentang bagaimana terus memotivasi kita supaya semangat menulis. Ini saya kasih judul, Aku Menulis Maka Aku Ada. Nah, ini terinspirasi dari seorang filosof, terutama filosof modern, Rene Descartes namanya, yang mengatakan saya berpikir maka saya ada. Nah, intinya seperti itu, sobat-sobat dimanapun berada. Aku menulis, saya menulis, kita menulis maka ada. Nah, ini saya kira tepat direnungkan supaya kita terus bisa menjaga semangat menulis. Menulis apa saja, menulis buku, menulis jurnal, menulis ya bahkan status di Facebook, status di WA ya. Jadi apapun, tapi ingat bahwa menulis yang tentu diharapkan adalah menulis yang baik-baik ya, menulis yang bermanfaat. Nah, ini video spesial saya geser dulu foto saya di sini. Nah, itu ya, kita mulai. Ini covernya saya mengutip dari bukunya Ibu Asma Nadia, Assalamualaikum Beijing. Nah, ini Assalamualaikum Beijing. Nah, ini saya sapa Assalamualaikum para penulis ya, dimanapun berada. Nah, ini semoga kita bisa saling belajar, saling berbagi, terutama melalui video ini. Coba kita renungkan spesial video pada kesempatan hari ini. Nah, ini perkenalkan biografi singkat saya. Bila saya mengajar di Institut Teknologi 10 November bidang agama Islam. Nah, ini gerakan di ITS sekarang juga menulis, selain menulis Scopus untuk dosennya, menulis buku untuk dosennya, juga menulis opini, menulis karya ilmiah buat mahasiswa, buat dosen, dan juga relasi ITS. Nah, ini saya kira
kita butuh gerakan bersama-sama. Nah, ini poster yang inspiratif, saya kira perlu dijadikan renungan bahwa menulis butuh charger. Nah, saya kira video ini dimaksudkan juga untuk sebagai charger. Sebagai apa ini? Penambah daya energi kita. Termasuk buat saya sendiri supaya selalu semangat menulis sehingga bermanfaat. Mengapa perlu menulis? Sobat-sobat dimanapun berada, dan apa manfaat dari kita menulis? Nah, ini saya kira perlu juga kita tata. Motivasi niat kita supaya tidak salah, supaya tidak keliru. Jadi kita harus bertanya dulu pada diri kita, mengapa saya harus menulis, mengapa saya harus menulis, dan untuk apa. Nah, kalau kita niati untuk berbagi, kita niati untuk kebaikan, insya Allah luar biasa. Ya, kita niati lillahi ta'ala, kita niati untuk mengamalkan ilmu kita, insya Allah bermanfaat. Nah, berikutnya lagi ini saya cari jawabannya mengapa perlu menulis. Nah, saya kira ya kita harus tahu bahwa banyak sekali tokoh itu lahir karena menulis atau ditulis. Seperti Bung Karno ini ya, luar biasa, beliau menjadi presiden bukan saja karena orasinya, kata-katanya yang sangat luar biasa, bisa membakar semangat para pemuda di zamannya, bahkan hingga hari ini, tetapi kita semuanya masih mengidolakannya karena lewat tulisan-tulisan dan karya-karyanya. Nah, karena itu mari kita menulis, siapa tahu ya kita termasuk dikenang sepanjang masa seperti Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, kita juga tahu tokoh yang bernama Gus Dur dan Pak Amin Rais. Nah, beliau berbeda tetapi sama, yaitu sama-sama saat muda ya, selama hidupnya terus menulis. Itulah yang dicontohkan oleh Bung Karno dan Gus Dur selama hidupnya. Nah, alhamdulillah Pak Amin Rais ya juga sama, saya kira hingga hari ini masih menulis, tentu sesuai dengan bidang masing-masing. Biasanya Bung Karno kaitannya dengan ideologi ya, kaitannya dengan nasionalisme. Gus Dur tentang Islam dan keindonesiaan. Kita tahu kalau Pak Amin Rais tentang Islam dan politik, karena beliau guru besar politik. Nah, semuanya ini tokoh bangsa, tokoh fenomenal yang penuh kontroversi karena ide-idenya, karena gagasan-gagasannya, tetapi semuanya memiliki pengaruh luar biasa terhadap masyarakat, bangsa, dan dunia. Sekali lagi, fokusnya yang kita bahas adalah semua tokoh itu lahir karena menulis atau ditulis. Nah, Anda yang mau mana? Yang menulis atau yang ditulis? Nah, saya kira banyak sekali tokoh itu yang
ditulis karena awalnya juga menulis. Nah, termasuk Gus Dur. Nah, selama hidupnya ini pernah menulis tentang Pak Amin Rais yang disebut sebagai salah satu dari 3 pendekar dari Chicago, Amerika Serikat. Nah, apa isinya? Silahkan ditelusuri. Nah, kita fokus bahwa semua orang hebat tidak lepas dari dunia tulis menulis. Nah, kali ini kita lihat juga budayawan hebat di negeri ini seperti Cak Nur. Nah, ini Gus Mus, kemudian Pak Zawawi Imron. Nah, dengan karyanya ini Madura Akulah Darahmu. Nah, ini luar biasa. Beliau semuanya budayawan pun juga menulis. Jadi hampir semua pekerjaan, semua profesi selalu berkaitan dengan tulis menulis. Oleh karena itu, selain bikin YouTube, bikin video, ya, juga kita harus menulis. Bahkan penyanyi pun ya juga menulis, pemain sepak bola juga menulis. Subhanallah, luar biasa. Jadi menulis itu merupakan sesuatu yang sangat baik, dan menurut Pramudia Anantatur, siapapun yang pandai boleh, tapi kalau tidak mau menulis maka akan hilang dari sejarah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, silahkan ya, dari sekarang kita tetap berusaha menulis apapun. Nah, ini saya kira inspirasi yang luar biasa dari budayawan kita. Berikutnya, kita juga sangat mengenal ulama ahli tafsir yang luar biasa, populer dan familiar di kalangan Muslim Indonesia. Di antaranya yang saya sampaikan di sini adalah Profesor Quraisy Shihab. Beliau Habib, ya, keturunan dari Rasulullah, tapi tidak berkenan dipanggil Habib. Begitu informasinya. Tapi fokus yang kita bicarakan adalah semua ulama, semua kiai, semua santri ketika menulis maka luar biasa. Subhanallah. Semoga kita termasuk yang produktif menulis. Nah, berikutnya inspirasi dari penulis milenial dari alumni Pondok Gontor Ponorogo. Nah, saya bukan alumni Gontor, ya, tapi saya juga suka menulis, ya. Walaupun belum banyak, tetapi alhamdulillah juga sudah bestseller beberapa buku yang saya tulis. Nah, silahkan Anda cari di toko buku terdekat. Nah, ini intinya saya melihat masih muda tapi luar biasa yang bernama Afwadi dengan karyanya Negeri Lima Menara, cerita dari perjuangan teman-temannya waktu mondok, ya. Semangatnya luar biasa, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan menemukan jalan
untuk bisa sukses termasuk dalam menulis. Nah, semoga melalui video ini ada yang sukses terinspirasi mau menulis. Nah, jangan lupa kalau sudah sukses berikan komentar di YouTube ini, di video ini, dibagi kepada siapapun, nah, supaya generasi dari generasi bangsa Indonesia mengikuti para pendahulu pejuang untuk membuat sejarah melalui tulisan, menulis dan menulis. Subhanallah. Nah, ulama yang luar biasa juga ada yang sangat terkenal sejak dulu kala, yaitu Buya Hamka. Subhanallah. Ya, kita doakan beliau dengan karya-karyanya semoga juga menjadi amal. Ya, dimana beliau pernah mencatat perjalanan hajinya dengan judul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Subhanallah. Jadi intinya adalah menulis dan menulis. Nah, ini ada cover yang lain, yaitu cover bukunya Bu Asma Nadia. Juga ini ada buku satunya berjudul Bu Aini Allah atau Aku Cinta Allah, Aku Cinta Padamu Ya Allah. Nah, ini subhanallah ya, dari bahasa Mandarin, bahasa yang lagi ngetren. Kalau Bu Asma Nadia menulis Assalamualaikum Beijing, ya, ketika ke Cina mengucapkan Assalamualaikum. Nah, saya alhamdulillah pernah ke Cina, ke Beijing, dan saya waktu sampai di sana ingat bukunya Bu Asma Nadia yang judulnya Assalamualaikum Beijing. Subhanallah. Ke Cina saya juga ingat buku yang ini judulnya Wo Aini Allah. Jadi saya merasa bersyukur ya, saya kemudian mengucapkan alhamdulillah Wo Aini Allah, saya mencintaimu ya Allah. Karena itu saya taruh di PowerPoint ya, saya jadikan inspirasi untuk berbagi. Nah, ini Wo Aini. Subhanallah ya. Kita geser sini. Nah, sobat-sobat dimanapun berada, bahwa kita semuanya adalah inspirasi bangsa, inspirator dunia. Kita tahu yang punya laptop bisa menulis dengan laptop, yang punya HP bisa menulis di HP-nya. Alhamdulillah anak saya sudah menulis juga melalui HP-nya. Ini bukunya ya, Anda bisa beli pesen. Ini anak saya masih SD nulis buku. Nah, sekarang SMP, ini buku keduanya anak saya. Alhamdulillah judulnya Sekolahku Inspirasiku. Nah, bagi teman-teman generasi walaupun masih kecil, mari menulis. Menulis sejak dini bikin kita berarti, bikin kita termotivasi. Alhamdulillah dengan menulis buku, anak saya juga memiliki arti untuk sekolahnya yang akreditasi nilainya bisa bertambah baik karena murid-muridnya menulis buku. Nah, ini alhamdulillah anak saya sudah menulis 2 buku
satu waktu SD, sekarang SMP. Ini bukunya luar biasa. Dapat pengantar dari Rektor UMS Pak Sukadiono. Masya Allah, beliau dokter dan doktor luar biasa. Juga Pak Mahsun Jayadi, subhanallah, beliau tokoh yang luar biasa ya, karismatik. Juga dari kepala sekolahnya Pak Hanif Azhar dan guru-gurunya Pak Kaumin, Pak Slamet, pokoknya komplit semua gurunya berbagi, berikan catatan dalam buku ini. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa menulis ada manfaatnya, menulis memiliki artinya. Karena itu di zaman corona semuanya saya kira punya banyak waktu luang untuk membaca kemudian menulis. Silakan baca buku-buku yang bermakna, lalu coba ditulis. Nah, hari ini hari dimana kita masuk di era digital, masuk di era serba teknologi. Kita sekali sentuh bisa bikin apa saja melalui teknologi yang ada. Termasuk video ini saya bikin dari HP. Nah, jadi seperti itu saya kira sobat dimanapun berada, tetap jaga semangat kita untuk berbagi melalui apa saja, termasuk tulisan dan mungkin video seperti ini. Nah, inilah kecepatan teknologi yang harus dimanfaatkan. Kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, juga kita tahu di era saat ini, di era digital, semuanya serba terhubung. Saya kira menulis itu tetap penting dan bermanfaat. Menulis melalui Facebook kita, menulis lewat WA, melalui Twitter, menulis melalui apa saja saya kira bermanfaat. Saya kira benar sekali ini inspirasi yang dibikin dari komunitas ya Kaki Jawa Timur. Anda beraksi, jutaan orang terinspirasi. Anda menulis, jutaan orang terinspirasi selamanya. Subhanallah. Jadi jangan tunda-tunda, jangan lama-lama kita nulis. Nah, yang gak kalah penting ini, sobat-sobat dimanapun berada, manfaat menulis sama dengan positif impact. Efeknya luar biasa positif. Minimal ada 3. Yang pertama ada efek personal, kemudian yang kedua sosial, yang ketiga profesional. Dengan kita menulis, ya ada dampak pada diri kita sendiri, masyarakat, dan karir kita, terutama yang jadi guru, jadi dosen, ya jadi entrepreneurs. Saya kira sama, apalagi juga pejabat ya. Saya kira banyak sekali pejabat-pejabat yang menulis, termasuk para presiden kita, para pemimpin kita biasanya itu menulis atau ditulis. Luar biasa. Yang pertama,
sobat-sobat dimanapun berada. Nah, ini kita lihat bahwa efek pribadi dari menulis itu, pertama, menulis sebetulnya mencerdaskan kita sendiri. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami, bahwa menulis ternyata bikin cerdas, bikin tambah ingat. Nah, Anda tentu tahu, dengan menulis WA, menulis di Facebook, kita jadi ingat, oh saya pernah nulis ini, seperti itu. Luar biasa ya. Menulis dapat menambah juga pundi-pundi penghasilan. Nah, Anda yang sudah menulis level produktif, saya kira sudah merasakan bagaimana dampak positif dari menulis, kita dapat penghasilan. Menulis juga bisa membuat orang terkenal dengan karya-karyanya. Ya, kita tahu di negeri ini yang terkenal melalui tulisannya, saya kira banyak sekali. Di antaranya penulis ayat-ayat cinta Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, luar biasa ditulis di situ. Kemudian J.K. Rowling menulis novel. Tulisan kita akan menjadi investasi di akhirat. Saya kira ini juga efek personal. Berikutnya lagi, menulis ya tentu saja adalah bagian dari ibadah. Maka menulislah dengan niat beribadah kepada Tuhan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam luar biasa. Jadi menulis kita niati beribadah. Tentu tulislah yang baik-baik. Jikalau diri belum baik, sekurang-kurangnya yang kita tulis itu sudah menyelamatkan dari menulis yang buruk. Dengan menulis yang baik, orang akan senang. Dengan menulis yang baik, orang terinspirasi untuk berbuat baik. Karena itu, tulis yang baik-baik di status dimanapun, ya, di buku-buku kita. Nah, menulis itu juga ada efek sosialnya. Nah, apa itu efek sosial dari menulis? Menulis bermanfaat bagi jiwa sosial kita karena kita berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi wawasan. Luar biasa ya, menulis. Terus menulis di media dimanapun, saya kira ada kesamaannya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dengan efek profesional dari menulis, kita akan lihat bagaimana karir guru melejit, karir dosen melejit, nah, karir entrepreneurs meningkat. Ini ada cerita teman saya yang kebetulan kuliah S2 di ITS, mengikuti kuliah saya, kuliah etika bisnis. Nah, beliaunya sudah memiliki pekerjaan profesi di sebuah BUMN. Luar biasanya, ketika dia menulis waktu kuliah, lalu diserahkan hasil tulisannya yang berupa buku, ya, itu sangat diapresiasi oleh koleganya. Bahkan juga dapat apresiasi dari
pimpinannya hingga kemudian naik jabatan. Luar biasa, subhanallah. Jadi menulis benar ada efek profesional. Oleh karena itu mari jangan lupa kita menyempatkan diri untuk menulis supaya kita semuanya bisa sukses, bahagia. Sekali lagi, menulis luar biasa. Ini efek-efeknya. Menulis bagi guru dan mahasiswa bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi adalah kebutuhan. Subhanallah. Nah, ini semua saya catat, bisa dibaca di sini ya. Menulis termasuk berbagi solusi. Kita menjadi part of solution. Ya. Kita menjadi apa ini? Part of problem solver. Kita bukan menjadi problem maker. Ya, insya Allah ya, kita ini menulis, saya kira banyak manfaatnya di situ. Luar biasa, kita lihat bagiannya membaca untuk menulis. Jadi bagi para penulis saya kira otomatis akan banyak juga membaca melalui buku, melalui koran, melalui media apapun. Selalu akan membaca tulisannya sendiri dan membaca tulisan orang lain. Saling membaca karya-karya di antara kita bikin kita tambah semangat menulis dan bermanfaat. Saya kira ini tadi cerita yang saya sudah sampaikan, You Are What You Read. Nah, ini karya dari anak saya yang pertama, alhamdulillah. Nah, ini karya buku saya yang alhamdulillah bestseller ya, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Subhanallah ya, luar biasa. Penerbitnya yang sangat menyukai karya-karya kita. Kita perlu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya ucapkan terima kasih pada penerbit. Alhamdulillahirabbil alamin, pada Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi kita semuanya untuk selalu semangat menulis ya. Bagi kita umat Islam tentu menulis ya, tidak lupa bersyukur. Dengan bersyukur siapa tahu kita tambah semangat, diberi kemudahan dalam menulis dan menulis. Saya juga alhamdulillah pernah menulis di Jawa Pos ya, di koran yang selalu ada yang baru. Nah, ini pada tahun 2017 tulisan saya dimuat dengan judul Puasa Ramadan di Era Digital. Nah, ini kalau sobat dimanapun berada pengen tahu saya nulisnya pakai apa ini ya, saya nulisnya nggak pakai laptop, tapi ini nulisnya langsung pakai HP. Nulis begini di HP di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Sambil menunggu ya, saya duduk-duduk di bandara ya, menulis spesial untuk koran Jawa Pos. Waktu puasa saya menulis ya, beberapa menit sampai berapa jam sambil menunggu, lalu saya kirim dan dimuat, alhamdulillah, subhanallah. Jadi menulis melalui HP itu sekarang gampang sekali, apalagi HP-HP zaman sekarang, HP-nya keren-keren. Nah, lebih keren lagi kalau bisa bermanfaat atau dimanfaatkan, termasuk untuk menulis. Nah, ini saya sudah membuktikan, sudah mencoba menulis di koran ya,
kita juga dapat tadi ya apresiasi dari korannya, dari teman kita ya. Intinya karena kita berbagi manfaat, akhirnya kita juga dapat kembali manfaatnya. Jadi menulis itu penting. Saya kira ini semangat, motivasi, inspirasi dari kita untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya Khairul Mahfud mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.